Ini saya peringatkan kepada Ombudsman setiap pembahasan anggaran karena beliau ini kita yang menetapkannya. Kinerjanya tidak sesuai harapan dan keinginan. Tanggung jawab moral beliau yang memilih Ombudsman. Kami silakan kita mulai dari Pak Gus Pardi Gaus dari fraksi PAN. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati. Bapak-bapak mitra kami, Bapak Ibu mitra kami, saya tidak ingin sebutkan satu persatu karena dibatasi oleh pimpinan. Tapi yang jelas saya memberikan apresiasi kepada Menpan RB yang pada hari ini beliau berkunjung ke luar negeri. Lalu Menteri Admin yang ditugaskan oleh Pak Jokowi sudah datang ke sini sebelum jam 10. Beliau minta izin karena juga rapat di Komisi 3. Tentu kami memberikan apresiasi bahwa beliau sudah menampakkan wajah untuk punya komitmen dalam rangka membahas anggaran ini dan sekarang diserahkan kepada Ibu Sekretaris Menpan RB. Men apa namanya? Sesmen, ya. Saya masuk kepada masalah. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Sekretaris. Saya tadi sudah menyampaikan interupsi saya agar apa yang Ibu baca itu juga harus disampaikan kepada kami. Kalau ini hanya tabel-tabel dan ini juga saya baca dan sudah saya coret-coret apa yang ingin saya sampaikan. Di laporan ini, saya tidak menemukan bagaimana realisasi anggaran 2022. Harusnya ini juga bagian daripada laporan yang harus disampaikan. Memang anggaran tahun 2022 itu bisa kami dapatkan ketika disanding antara 2022 dengan 2003 yang jumlahnya adalah 2,295 M, sekarang turun menjadi 281. Hanya itu bunyi 2022 yang saya dapatkan. Bagaimana realisasi anggarannya? Seluruh kementerian dan lembaga pemakai anggaran harusnya menyampaikan itu. Tadi dicontohkan oleh terakhir Ombudsman, dia punya obsesi yang luar biasa, sedangkan sebelumnya itu bagaimana indikatornya, bagaimana realisasinya, bagaimana capaiannya, baru kita mempunyai obsesi untuk tahun 2022. Nggak bisa hanya sekonyong-konyong bicara 2022 itu tanpa melakukan informasi terhadap realisasi itu. Apa kendalanya dan lain sebagainya. Dan itu sudah merupakan konvensi dan saya sudah tahun ketiga mengikuti pembahasan anggaran ini. Ini secara umum. Ada yang melaporkan dan ada yang tidak. Nanti saya sampaikan itu. Menpan RB ini biasanya sangat lengkap, utuh. Dan saya memberikan apresiasi selalu ketika itu. Namun pada hari ini, apakah karena Pak Cahyonya tidak hadir, sehingga laporannya tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Saya nggak tahu juga. Tentu muncul berbagai persepsi terhadap hal itu. Yang kedua adalah Ibu Sekretaris minta tambahan anggaran 9M. Anggarannya memang kecil. Bagi saya ini nggak ada persoalan untuk ditambah. Karena anggaran sekarang ini turun manakala dibandingkan tahun 2022. Anggaran pada tahun ini adalah 281. Diminta 9M tambahan. Ya Bu? Ya 9M minta tambahan. Bapak? 29 atau 29? Nah di sini saya catat cuma 9 tadi. Makanya saya minta klarifikasi, 29. Bukan 9 ya. Ini catatan saya yang salah. Karena saya sudah konfirmasi Pak Mardhani. Jadi kita akui kesalahan saya mencatat dan mendengar dari apa yang disampaikan oleh sekretaris yang mudah-mudahan setelah sekretaris Pak Mardhani setingkat lagi jadi menteri.
Amin itu doa kan gitu. Yang kedua, nanti saya akan melakukan elaborasi dengan apa yang disampaikan oleh BKN. Anggaran BKN yang tahun 2002 ini ada laporannya. Realisasinya adalah 35-32%. Rata-rata dibandingkan dengan kementerian dan lembaga mitra kami, sekitar itu 30, ada yang 26 malah. Ini 35. Harusnya saya sudah bagi 12 itu bagi 100 berapa? 8. 8 kali 5, 40. Harusnya realisasinya itu 40. Ini sudah 35 yang disampaikan oleh Pak Bima dalam laporannya, yaitu nilainya adalah 35,32%. Tentu saya memberikan apresiasi, capaiannya mendekati secara proporsional. Hari ini anggaran yang ada itu adalah 579. Itu di tahun 2022. Sekarang turun menjadi 585M, minta tambahan sekitar 81M. Ya Pak Bima? Nah, jadi supaya jangan salah pula saya dengan Ibu tadi apa karena suaranya redup-redup sampai yang saya dengar cuma 9, ternyata ketika Pak Bima yang menyampaikan tambahannya itu adalah 81,872M. Jadi saya simak secara seksama, konfirmasi yang saya sampaikan betul bahwa tambahannya sebanyak sekian. Menurut hemat saya nilainya juga nggak begitu banyak karena kalau BPN ATR itu APBN-nya adalah lebih dari 7 sampai dengan 8T. Oleh karena itu kalau bicara dengan MM ini menurut hemat saya yakin kawan-kawan Komisi 2 akan mempush bagaimana mitra kami ini mendapatkan tambahan dana sehingga kinerjanya makin bagus tetapi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu yang catatan penting, kami Komisi 2 punya komitmen untuk mendukung tambahan anggaran itu dengan sebagaimana yang saya katakan tadi. Kemudian berkaitan terhadap hal itu, saya terakhir menyampaikan ini karena saya bicara selalu proporsional, profesional mengenai anggaran. Ini di luar anggaran. Kebijakan anggaran masalah anggaran berkaitan dengan kebijakan. Ada kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Menpan RB dan BKN yang menimbulkan gejolak di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tentu ingin juga saya sampaikan karena kita jarang ketemu Pak Bima dan dengan Menpan RB. Apa itu? Sehingga saya roadshow juga di berbagai media TV, Kompas TV, Jak TV, MNC. Saya tentu hanya mengklarifikasi sejauh yang saya tahu. Tapi tadi saya ketemu sebelum jam 10 dengan Deputi Bapak, mana Pak Irmansyah? Mana beliau? Oh enggak mungkin di atas, eselon 1 masa di atas? Deputi, aduh baik sekali beliau nih. Saya udah bijang-bijang, tahu-tahu yang mundur dari CPNS itu, setelah dilakukan klarifikasi dan lain sebagainya, tidak sampai 5 orang. Enggak 10 orang ya, enggak sampai 10 orang kata beliau. Sebetulnya dari 112.000 yang diterima, mundur 105, itu sangat-sangat kecil. Dari persentase. Enggak sampai 0,00 sekian persen setelah saya lakukan itu. Nah, dan menurut hemat saya ini jangan dibesar-besarkan. Dan juga jangan terlalu Menpan RB akan melakukan rugi besar, itu kalimat yang pertama. Yang kalimat itu rugi besar. Dari 112.000 hanya akhirnya, jadi saya baru tahu juga, ada yang sudah pakai NIP, ada yang sebelum NIP. Kalau yang sudah sebelum NIP, bisa dilakukan cadangan. Dan saya pernah juga jadi pegawai negeri di tahun 86, CPNS-nya, ada pakai cadangan. Kenapa tidak dilakukan itu? Ternyata saya sudah mendapat klarifikasi deputi tadi, sistem cadangan itu memang ada sampai sekarang.
Karena saya nggak punya memori itu lagi, dan saya juga tidak mendapatkan informasi itu. Nah, ini perlu juga dijelaskan kepada masyarakat. Menurut hemat saya, kaum milenial yang melakukan pilihan dari berbagai bentuk-bentuk lapangan pekerjaan, kita berikan apresiasi. Jangan terkesan bahwa pegawai negeri itu adalah segala-galanya. Dan mindset masyarakat, orang tua, kalau anaknya sarjana, kalau tidak pegawai negeri, itu belum bekerja. Saya pegawai negeri mengundurkan diri tanpa mendapatkan hak pensiun, karena bekerja hanya 15 tahun. Nah, ini pembelajaran juga nih Pak Mardhani. Jadi ini perlu, jangan kita seolah-olah pegawai negeri ini sesuatu yang luar biasa. Ini adalah merupakan fenomena baru, perlu kita siasati. Tentu perlu ada reformasi terhadap kebijakan yang berkaitan tentang penerimaan pegawai negeri. Ini sudah fenomena sekarang. Tentu perlu ada kebijakan berikutnya supaya pemerintah jangan dirugikan. Pertama. Yang kedua adalah yang lebih luar biasa lagi adalah kebijakan tentang masalah honorer. Pada umumnya kantor-kantor kabupaten, kota, provinsi, termasuk juga di pusat, ombudsman tadi juga bicara. Hampir-hampir pegawai ombudsman itu adalah honorer. Kalau tidak hati-hati dalam menyikapi dan mengambil kebijakan tentang hal ini akan menimbulkan gejolak, Pak Bima. Oleh karena itu, saya minta juga ini perlu dijelaskan kepada masyarakat bagaimana sebetulnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap honorer ini. Menurut hemat saya barangkali ke depan bukan yang sudah ini. Kalau yang sudah ini, bagaimana jalan keluar yang diberikan, apakah kepada ASN atau ke P3K dan lain sebagainya. Perlu ada kebijakan yang sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak. Itu kepada Menpan RB dan BKN. Nah, itu di luar jalur itu pimpinan. Saya minta izin. Kemudian saya masuk kepada Komisi Aparatur Negara. Di sini jelaskan juga ada realisasi anggarannya luar biasa, melebihi dari kawan yang tadi BKN. Yaitu yang anggarannya juga kecil. Jadi jangan Bapak Ketua ASN menimbulkan sesuatu juga. Kalau Pak Bima kan 500 lebih anggarannya 500 M. Kalau Bapak kan cuma 54 M, 10% dari itu. Wajar kalau realisasinya 36-42%. Tapi saya memberikan apresiasi karena ada upaya-upaya untuk melakukan bagaimana kinerja-kinerja anggaran itu jangan di akhir tahun anggaran baru dihabisi dengan berbagai strategi. Tentu saya tidak berharap terhadap hal itu. Namun, tambahan anggaran Bapak minta tadi, mana nih? Melebihi dari, sedikit ya jadi ya Pak. Anggaran, penambahan anggarannya adalah 54, tambahan mintanya itu 9M ya Pak. Oh berarti salah saya tadi pada Ibu tadi. Yang saya catat itu bukan ini 9M yang ini. Nah, kecil Pak Kepala ASN. Mudah-mudahan kawan juga memberikan apresiasi dan mendukung. Tentu bagaimana ASN ini punya peran yang sangat luar biasa. Jangan terkesan, kawan-kawan dulu sudah mengatakan Pak, ada yang macam-macam di lembaga Bapak ini, birokrasinya yang sulit untuk ditemui dan lain sebagainya. Kemarin kan sudah disampaikan saya tidak ingin ungkapkan itu karena kita tidak bicara tentang kinerja, kita membahas anggaran. Tapi ini penting bagaimana itu bicara anggaran, bicara tentang kinerja. Bicara kinerja salah satu di antaranya adalah bagaimana pelayanan yang prima, jangan birokrasi itu dalam rangka memperhambat, mempersulit masyarakat dalam mengadukan persoalan-persoalan sesuai dengan tupoksi yang Bapak miliki. Kemudian berikut, jadi itu aja Pak. Kemudian LAN. Mana LAN? Ya. LAN juga saya memberikan apresiasi, ada laporan anggaran 2022, kemudian realisasinya adalah 33, jadi tadi 33, Pak Bima 35, Pak ASN 36.
tentu harus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk bagaimana kinerjanya makin lama makin bagus. Jadi 33. Hari ini anggarannya turun 4,68%. Ya Pak? Nah, ya. Oleh karena itu, pagu anggaran hari ini adalah sebanyak 323 M, kebijakan adjustmentnya menjadi 306, tapi pada tabel tambahan anggaran nggak banyak, nggak sampai 1 M, hanya 900 juta rupiah. Tentu saya minta penambahan anggaran ini tentu berdasarkan program dan kegiatan yang prioritas sehingga bisa meningkatkan kinerja, kemudian persepsi masyarakat terhadap lembaga administrasi negara ini. Kemudian arsip, pada arsip anggarannya turun 7,7, ya Pak. Anggarannya adalah 2023 ini 299 M. Kemudian anggaran 2022 terrealisasi cuma 26. Nah, ini saya sampaikan juga ke media ini. Kenapa Andri ini bisa cuma 26%? Anggarannya cuma separuh dari Pak Bima ini. Nah, di mana masalahnya? Inilah pentingnya diperlukan menyampaikan laporan 2022 itu apa sebabnya. Sekarang sekonyong-konyong anggaran, tadi ada juga yang minta tambahan lebih daripada anggaran yang diminta pada tahun ini. Kalau di bahasa Padangnya lebih banyak tambahan dari pokok. Kalau makan, jadi ini nggak biasa di rumah makan tuh Pak Mardhani. Nah, jadi kalau biasanya, dan sulit juga bagi kami untuk meyakinkan Menteri Keuangan untuk meminta anggaran melebihi dari pagu anggaran yang utama. Itu kan nggak rasional. Oleh karena itu perencanaan ini penting. Oleh karena itu mana skala prioritas yang diperlukan. Jangan hanya Bapak meminta melebihi dari anggaran pagu anggaran tahun ini. Secara psikologis itu sudah dikesankan oleh Menteri. Kalau saya nih, kami nih pasti mendukung berapapun anggaran yang minta. Kenapa? Mitra kami. Bagaimana mitra kami ini dalam pembahasan anggaran, pemakaian anggaran, realisasi anggaran, kinerjanya bisa didukung untuk the best. Ini adalah merupakan komitmen kita. Tapi kalau meminta anggaran melebihi dari pagu atau hampir-hampir sama, ini tentu perlu juga kajian. Oleh karena itu perlu juga, ini bagian juga strategi ini Pak. Jangan hanya minta anggaran saya perlu sekian, kebutuhannya apa, anggaran pagu anggarannya 300, diminta 280. Ini bagaimana dalam prioritas program dan kegiatan yang disampaikan. Oleh karena itu saya minta kepada arsip yang realisasinya anggaran baru 26%, tentu harus dipicu. Jangan di akhir tahun anggaran baru di-push sehingga bisa mencapai 90 lebih. Oleh karena itu tambahan anggarannya adalah, nah ini yang arsip tadi. Berapa anggarannya minta? 259 M, ya Pak? Hah? Oh enggak, anggarannya 259 M. Ya, salah saya. Anggarannya adalah 259 M, sedangkan anggaran tahun 2022 adalah 281 M. Ya Pak? Nah, oke. Lanjut. Terakhir, pimpinan. Semuanya supaya adil. Terakhir adalah Ombudsman. Ombudsman tidak ada menjelaskan. Ini dua kali saya lihatnya. Maaf aja nih Pak Ombudsman. Ini saya peringatkan kepada Ombudsman, setiap pembahasan anggaran selalu tidak pernah menyampaikan realisasi anggaran sebelumnya. Catatan 2 kali saya lihat. Kalau yang lain ini saya lihat enggak. Ini sudah jadi catatan penting maksud saya, Bapak minta tambahan anggaran, adalah ini yang meminta tambahan yang lebih besar Pak Mardhani. Berapa anggaran diminta tambahannya? 320 M. Anggaran hari ini yang direkomendasikan oleh Menteri Keuangan dan Bappenas hanya 234. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini saya bagi catatan penting. Pertama adalah tahun kemarin tidak juga
memberjelaskan, melaporkan kepada kami bagaimana realisasi anggaran sebelumnya. Bapak menyampaikan obsesi yang luar biasa, apa yang akan dilakukan. Tetapi kami tidak menampakkan realisasi program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran itu bagaimana. Sehingga tambahan anggaran ini melebihi, itu yang namanya rumah makan Padang itu. Lebih besar tambahan dari pokok. Nih, satu-satunya ombudsman. Saya dua kali ingatkan ombudsman, tolong sekretariatnya itu di backup ini. Beliau memang nggak tahu, ini didengar oleh wartawan nih. Saya memberikan catatan penting, sudah 2 kali ombudsman tidak melaporkan anggaran realisasi pada tahun-tahun sebelumnya ketika kami melakukan pembahasan anggaran. Tolong nih. Yang kedua adalah anggaran yang diminta tambahannya itu melebihi dari pokok anggaran yang sudah direkomendasikan oleh Menteri Keuangan bersama Bappenas. Di mana anggarannya adalah yang disetujui 234 M, betul Pak Kepala? Yang Bapak minta adalah 320. Saya dengar secara sesama, nggak salah ya? Nah, oleh karena itu, strategi untuk meminta anggaran, jangan melebihi. Oleh karena itu, pokok awal itu buatlah banyak-banyak. Sehingga dipotong oleh Menteri Keuangan, masih bisa melebihi dari target. Ini strategi, saya ini orang dagang ini. Jadi kalau menawar di Tanah Abang itu, kalau dibilang 100.000, tar 50.000. Oleh karena itu anggaran Bapak ini naikkan dulu 100.000, nanti dipotong 50.000, padahal Bapak inginnya 350.000. Masih bertambah dari sesuai dengan harapan Bapak. Barangkali demikian pimpinan, mohon maaf kalau saya kepada ombudsman karena sudah 2 kali, karena beliau ini kita yang memilihnya, kita yang menetapkannya. Kalau yang lain-lain bukan kami. Tentu ini kinerjanya tidak sesuai harapan dan keinginan, menjadi beban moral yang lebih berat bagi kami Komisi 2. Mohon maaf Pak Ombudsman terhadap apa yang saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab moral beliau yang memilih Ombudsman.